Salah satu cara untuk melihat berjalan atau tidaknya desain program organisasi nirlaba adalah dengan mengukur kinerja. Caranya adalah dengan menggunakan perangkat yang dinilai mampu menggambarkan secara jelas sehingga program organisasi mudah untuk dievaluasi. Yaitu dengan menggunakan logic model, suatu perangkat yang dapat menunjukkan hubungan antara berbagai aktivitas organisasi dengan memperlihatkan tahapan mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Lalu, bagaimana cara menyusun suatu logic model yang baik dan benar? Dan hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan? Dalam video ini akan dipaparkan tahapan-tahapan dalam menyusun program logic model. Logic model terdiri dari berbagai komponen, diantaranya situation atau situasi. Identifikasi situasi dapat memberikan gambaran mengenai beberapa hal seperti apa penyebab dari masalah, konsekuensi yang terjadi apabila masalah tidak teratasi, proyeksi biaya dan identifikasi pihak-pihak mana saja yang tertarik dan dapat memecahkan permasalahan ini. Dengan adanya analisis situasi, kita dapat membandingkan rencana, program, atau ide yang sudah ada dan dinilai paling sesuai untuk diaplikasikan, atau membuat gagasan baru. Input atau masukan. Input menggambarkan investasi yang dilakukan oleh program untuk melaksanakan kegiatan dan menghasilkan output. Input meliputi SDM, sumber daya manusia termasuk waktu yang diinvestasikan oleh staf, relawan, mitra, relasi, dan stakeholder. Sumber daya fiskal organisasi termasuk dana khusus, hibah, sumbangan, dan biaya pengguna. Adanya fasilitas dan peralatan yang memadai untuk mendukung pelaksanaan program. Keterlibatan relasi atau kolaborator, baik itu lembaga nasional atau organisasi dengan visi dan misi yang sama. Activities atau kegiatan. Kegiatan adalah tindakan yang dilakukan untuk melaksanakan dan mencapai hasil atau tujuan program dengan menggunakan sumber daya. Kegiatan antara lain berupa 1. Mengembangkan produk. Misalnya, materi promosi dan kurikulum pendidikan. 2. Memberikan layanan. Misalnya, pendidikan dan pelatihan, konseling, atau pemeriksaan kesehatan. Melakukan advokasi kebijakan, misalnya mengeluarkan pernyataan kebijakan, melakukan publik kesaksian, atau membangun infrastruktur, misalnya penguatan tata kelola dan manajemen struktur, hubungan, dan kapasitas. Kegiatan seperti meeting atau pertemuan sangat perlu dilakukan untuk memberikan masukan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program. Output atau hasil. Hasil yang diperoleh dari aktivitas, layanan, dan produk yang dicapai oleh program. Outcomes memberikan perubahan bagi individual, kelompok, masyarakat, organisasi, dan sistem. Dan terbagi menjadi initial outcomes, intermediate outcomes, ultimate outcomes, yaitu short-term outcomes atau outcomes jangka pendek yang meliputi pengetahuan, kesadaran, sikap, keterampilan, pendapat, aspirasi, dan motivasi yang diperoleh peserta atau pelaksana program. Medium term outcomes atau outcomes jangka menengah yang meliputi tindakan, tingkah laku, praktek, pengambilan keputusan, dan kebijakan yang terbentuk karena adanya program. Long term outcomes
atau outcomes jangka panjang, meliputi kondisi sosial dan ekonomi yang terbentuk karena adanya program. Dalam implementasinya, logic model ini dipengaruhi oleh adanya beberapa faktor, seperti adanya asumsi dan faktor eksternal yang bervariasi, misalnya bencana alam, situasi politik, dan ekonomi, dan lain sebagainya. Semua faktor ini mempengaruhi kegiatan program dilaksanakan. Kemudian, baru dilaksanakan evaluasi melalui pengumpulan data, analisis, dan interpretasi data dan laporan kegiatan. Dengan logic model, organisasi dapat merancang program melalui identifikasi unsur program tersebut yang diperlukan, menghasilkan data evaluasi yang berguna, serta mengukur kemajuan program. Terima kasih telah melihat video ini. Untuk melihat video yang lain, silahkan kunjungi website www.integrasi-edukasi.org/video. Serta untuk berkonsultasi dan lebih terinci, kunjungi www.integrasi-edukasi.org.